Hey hop gengs, Get back! La Casa de Papel semakin mendekati babak akhir. Penayangan bagian kedua untuk musim kelimanya tentu jadi hal yang ditunggu-tunggu oleh para fans. Tapi di luar itu semua, masih ada pertanyaan besar yang disisakan dari musim kelima bagian pertama. Apakah Tokyo benar-benar mati? Dan kalau emang benar, mengapa dari awal dia dapat peran sebagai narator? Lalu bagaimana dengan bagian selanjutnya? Apakah naratornya bakal diganti? Atau justru ada skenario di mana Tokyo punya kesempatan selamat? Aku juga penasaran banget sih. Ya udah, daripada dipikirin doang, mending kita cari tahu sama-sama dan bayangin beberapa skenario yang mungkin bisa digunain buat jelasin soal kematian Tokyo ini. Baik, mari kita uji skenario terburuk di mana Tokyo benar-benar mati. Dengan menganalisis beberapa bukti mulai dari foreshadowing deh. Seperti kamu semua tahu, beberapa karakter sentral yang biasanya akan mati dalam Money Heist biasanya bakal dimunculin dalam adegan kilas balik. Mulai dari Moskow, Nairobi, sampai Berlin, semuanya dapet. Cuman Oslo yang sepertinya gak dapet ya. Aku juga kurang inget nih. Tentu semua foreshadowing ini ada alasannya. Dalam kasus Nairobi misalnya, beberapa masa lalunya sengaja diungkap biar penonton pada ngerti kalau alasan perempuan secerdas Doski mau terlibat dalam aktivitas kriminal skala besar adalah pelarian sekaligus penebusannya sebagai orang tua yang gagal. Sedangkan Moskow, walaupun isunya masih seputar menjadi orang tua, arah motifnya justru condong ke pengorbanan. Supaya Denver, sang anak ini bisa dapat kehidupan yang lebih baik di luar dunia kriminal. Berlin juga gitu kan. Menjelang akhir cerita di musim kedua, kita akhirnya tahu kalau seluruh skenario dari perampokan yang dirinya rencanain bareng sang adik, Profesor Sergio, semuanya dilakukan demi menjaga warisan keluarga, nerusin mimpi besar ayah mereka. Dan begitu semua udah tercapai, udah nggak ada lagi yang bisa dilakuin buat nerusin hidup. Makanya Berlin bisa dengan lega ngorbanin diri, karena menjelang kematiannya, dia seenggaknya bisa mastiin kalau tujuannya dan Sergio udah tercapai. Lalu gimana dengan Tokyo? Ya, separuh dari kamu mungkin gak suka sama dia. Sikap bengalnya yang menyebalkan, terus tabiat merusaknya yang lebih utamain keinginan daripada rencana adalah daftar panjang yang rasanya wajar deh bikin Tokyo layak dibenci. Tapi nih, jangan lupain kalau orang yang kamu kenal sekarang selalu merupakan ciptaan dari masa lalunya. Begitupun sama Tokyo. Jauh sebelum gabung dengan geng profesor, dia sama kayak orang kebanyakan. Punya mimpi sederhana kayak jalan-jalan ke Jepang. Terus punya pasangan juga. Sayangnya dalam sehari semua hal itu lenyap. Dan belum sempat berduka, tiba-tiba datang tawaran dari profesor buat gabung ke gengnya. Berhubung karena gak ada pilihan setelah dikhianati sama mak sendiri, Tokyo akhirnya gak punya pilihan selain terima tawaran itu. Ya, sepertinya maksud dari para penulis nunjukin hal-hal emosional kayak gini buat bikin kita bersimpati ke para karakter. Karena balik lagi, pilihan untuk nyiptain karakter yang abu-abu. Gak tahu dia baik atau jahat, tentu bakalan micu debat dan keberpihakan penonton. Makanya, sebelum karakter ini mati, simpati semacam itu sengaja ditarik untuk mengakhiri debat. Debus. Sama sekalian nunjukin juga nih, kalau sisi jahat dalam diri setiap orang itu beralasan. Psikopat dan sosiopat emang beneran ada. Tapi mereka yang jadi penjahat karena desakan keadaan juga sama nyatanya. Selain itu, cerita tentang kematian pacar Tokyo sebelum gabung dengan profesor bisa jadi emang sinyal kalau karakter ini belum bisa lepas dari kesedihan dan berencana nyusulin sang pacar ke alam baka. Hitung-hitung penebusan juga kan buat semua rencana yang udah dia rusak gegara sikap impulsifnya. Nah, tentu aja penjelasan soal foreshadowing ini gak bakalan cukup buat ngebuktiin kematian Tokyo. Soalnya kalau ini aja, beberapa karakter lain kan juga dapat backstory-nya sendiri. Tapi tenang aja, alasannya bukan cuma itu kok. Di luar alasan foreshadowing, sebenarnya emang hampir gak mungkin buat Tokyo tetap hidup. Pertama, sebelum ledakin granat, lukanya emang udah parah. Dan tanpa luka itu, radius ledakan granatnya juga terlalu deket buat dihindarin. Ini kan bukan film superhero ya? Terus yang kedua, di balik layar, para kru udah bikin semacam acara perpisahan buat Ursula Corbero yang jadi pemeran Tokyo. Sampai Doski nangis-nangis loh di lokasi syuting. Nah, acara semacam ini juga ada waktu syuting musim keempat, tapi buat aktris Flores Alba.
yang saat itu karakternya Nairobi, dimatiin juga dalam serial. Sayangnya walaupun semua penjelasan ini cukup masuk akal ya, rasanya masih sulit ngebayangin kelanjutan serial ini tanpa Tokyo. Secara dia kan naratornya. Kalau emang beneran mati, kok bisa dia nyeritain soal detil-detil selama perampokan? Oke, mari kita berpikir beberapa skenario lainnya. Kemungkinan pertama, narasi ini adalah cerita yang ditinggalin Tokyo lewat satu media. Mungkin rekaman suara, video, atau mungkin buku catatan. Terus, catatan ini diceritain lagi sama salah satu karakter. Mungkin Rio atau Profesor, dan bisa juga diceritain nama karakter baru. Kayak Rafael, anaknya si Berlin, yang sampai sekarang kita belum tahu apa sih perannya dalam cerita. Cuman ya, kalaupun bener, ini asumsi yang masih terlalu lemah ya, karena hampir gak mungkin orang bisa cerita detail soal kematiannya sendiri. Kecuali nih sejak awal, Tokyo emang udah punya rencana buat ngorbanin diri. Atau skenario paling jeleknya nih, peran Tokyo sebagai narator sama sekali gak terikat dengan kelanjutan cerita. Gitu. Makanya mau mati atau enggak, seluruh perampokan masih bakal diceritain sama dia. Tapi ini bukan skenario yang mau aku bayangin sih. Soalnya bakal ngerusak keseluruhan cerita dalam serial ini ya. Hush. Jadi sepertinya emang perlu ada skenario lain. Seperti kemungkinan kalau Tokyo masih hidup. Ya, ini emang bukan film superhero ya. Tapi kalau kita ulik lagi beberapa foreshadowing, kayak desakan Berlin ke Profesor buat ngerekrut Tokyo sewaktu pencuriannya dengan sang pacar gagal, maka memang ada kemungkinan kalau karakter ini bisa selamat, meski dalam kondisi luka parah, buat nerusin perannya sebagai narator. Karena momen ketika Tokyo berhasil kabur setelah pacarnya terbunuh, secara nggak langsung nunjukin kalau dia itu punya kualitas yang bakal bikin peluangnya selamat dari situasi krisis jadi lebih besar. Termasuk dalam ledakan bunuh diri di musim kelima bagian pertama. Tentu aja kalau emang bener skenarionya kayak gini, tim penulis Money Heist mesti mikir keras buat ngasih penjelasan yang masuk akal ke penonton tentang cara Tokyo bisa selamat dari ledakan. Mungkin dengan bikin semua geng mati, nyerah atau tertangkap. Terus Tokyo yang kritis bisa segera dapat perawatan. Dan akhirnya ceritain soal perampokan ini ke penyidik dalam sesi interogasi. Atau mungkin lagi diwawancarain sama wartawan. Nah, ini cukup masuk akal kan? Melihat bagaimana fokus serial ini berubah menjelang penghabisan. Dari yang awalnya cukup politis dengan nyanyian anti-fasis Bella Ciao dari musim pertama sampai 4. Sampai jadi drama bertahan hidup di sepanjang musim kelima. Oke, sampai jumpa lah nanti kita di bulan Desember melihat kenyataan yang sebenarnya.